Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelin Bine, NIM F1A1230005. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai monitoring analisis kebijakan bisnis. Monitoring adalah seni mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan upaya minimal untuk membuat keputusan kemudi pada waktu yang tepat. Monitoring dalam bahasa Indonesia berarti pemantauan. Ini merujuk pada proses untuk mengamati, memeriksa, atau mengevaluasi sesuatu secara berkala atau berkelanjutan untuk memastikan bahwa kondisi atau kinerjanya tetap sesuai dengan harapan atau standar yang telah ditetapkan. Menurut LIM 2015 halaman 5, monitoring adalah proses yang berlangsung saat sesuatu terjadi, kinerja tidak dapat ditentukan sampai hal-hal yang telah terjadi dan hasilnya dievaluasi. Pemantauan adalah pengawasan tugas yang sedang berlangsung untuk menentukan apakah kemajuan tampaknya dapat dipenuhi, tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya, monitoring memungkinkan seorang manajer untuk mengidentifikasi dan menilai potensi masalah dan keberhasilan program atau proyek. Ini memberikan dasar tindakan korektif, baik substantif dan operasional untuk meningkatkan program atau desain proyek, cara pelaksanaan, dan kualitas hasil. Selanjutnya ada evaluasi. Secara harafiah, istilah evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris ialah evaluation dari pangkal kata value yang artinya harga, diagnosis, ataupun nilai. Edwin dalam Ramayulis berkata kalau penilaian merupakan aktivitas ataupun suatu proses dalam memastikan atau memutuskan nilai sesuatu. Menurut Bamberger dan Verwit dalam Gundah 2011 halaman 17, sistem monitoring dan evaluasi dapat menjadi cara efektif untuk yang pertama, memberikan umpan balik yang konstan tentang sejauh mana proyek mencapai tujuan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi masalah potensial pada tahap awal dan mengusulkan solusi yang memungkinkan. Yang ketiga, pantau aksesibilitas proyek ke semua sektor populasi sasaran. Yang keempat, pantau efisiensi berbagai komponen proyek yang sedang dilaksanakan dan menyarankan perbaikan. Yang kelima, mengevaluasi sejauh mana proyek dapat mencapai tujuan umumnya. Yang keenam, memberikan pedoman untuk perencanaan proyek masa depan. Yang ketujuh, mempengaruhi strategi bantuan sektor. Yang kedelapan, memperbaiki desain proyek. Yang kesembilan, menggabungkan pandangan para pemangku kepentingan. Dan yang kesepuluh, tunjukkan perlunya koreksi di tengah jalan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip monitoring. Prinsip-prinsip monitoring serta evaluasi pada umumnya. Terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, ada tata cara monitoring serta evaluasi terbuat cocok atas standar atau simple. Yang kedua, tujuan yang jelas. Yang ketiga, dilaksanakan tepat waktu. Yang keempat, sistem monitoring serta penilaian bertabiat partisipatif serta transparan. Yang kelima, sistem monitoring serta penilaian dilakukan secara fleksibel. Yang keenam, bertabiat action atau oriented. Yang ketujuh, aktivitas monitoring serta evaluasi dicoba secara cost efektif ataupun hemat bayaran. Yang kedelapan, anggota monitoring serta penilaian mencakup kelompok monitoring serta penilaian yang tidak semata-mata bertugas mengumpulkan informasi, namun pula mengadakan analisis problem serta membagikan saran pemecahan problem secara instan. Kata 1996
Halaman 2 menjelaskan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi, di antaranya ialah yang pertama ada prinsip kesinambungan, yang kedua ada prinsip komprehensif, yang ketiga ada prinsip objektif, yang keempat ada prinsip sahih, yang kelima ada prinsip penegak krisis pengarah pada peraturan yang berlaku, dan yang terakhir ada prinsip kegunaan dan manfaat bagi organisasi maupun penggunaan produk layanan. Nah, selanjutnya ada manfaat monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai alat dalam membantu membuat perencanaan. Manfaat yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai alat untuk memahami perkembangan program. Dan manfaat yang ketiga, monitoring dan evaluasi digunakan sebagai alat akuntansi pada kegiatan program dan pemberian nasihat. Di sini ada kesimpulan yaitu monitoring dan evaluasi adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam operasional perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya monitoring, masalah dapat segera diidentifikasi dan ditangani, sementara evaluasi memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas tindakan yang sudah diambil. Kombinasi keduanya ini memungkinkan perusahaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.